Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik, teman-teman semua. Hari ini saya akan melanjutkan ya materi yang kedua dari mata kuliah Al-Islam dan Kemudian Empat, dan saya akan menyampaikan tentang satu konsep sehat dan sakit di dalam Islam ya. Jadi ini konsep yang barangkali menjadi satu poin penting dalam kehidupan seorang Muslim. Jadi eh, apa harus sehat, kemudian sebisa mungkin ya terhindar dari kondisi yang sakit ya, sakit apapun, sakit seringan apapun kayak gitu. Karena ketika seorang muslim itu dia sehat atau mungkin dia terbebas dari penyakit, maka tentunya akan lebih bisa banyak memberikan manfaat ya kepada orang lain gitu ya. Nah, ini akan saya sampaikan beberapa poin. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama adalah nanti kita bisa memahami konsep sehat itu seperti apa, kemudian bagaimana tentang definisinya, kemudian poin-poin penting seputar sehat ya. Kemudian yang kedua adalah tentang konsep sakit, dan yang ketiga adalah bagaimana mengintegrasikan tentang konsep sehat sakit ya bagi diri kita, kemudian bagi pasien-pasien yang mungkin nanti teman-teman akan temui ketika di rumah sakit atau mungkin ketika di rumah dan di sebagainya gitu ya. Nah, baik, ini yang poin yang pertama teman-teman. Jadi sehat itu adalah satu hal yang diinginkan oleh atau mungkin hal terpenting bagi seorang muslim. Jadi ini melebihi apapun gitu ya. Jadi seorang muslim ketika dia sehat itu tentunya akan bisa menikmati apa saja atau dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu ya. Makanya ini satu hal yang mungkin di atas kebutuhan yang lainnya, jadi sehat gitu ya. Seorang yang dia mungkin punya harta yang banyak, kemudian punya makanan yang lengkap atau mungkin sesuatu yang dia apa namanya inginkan itu, tapi kalau dia tidak sehat maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman gitu ya. Makanya sehat itu terkadang menjadi sesuatu yang lebih penting dari segalanya gitu ya. Seorang dia punya apa namanya, punya rumah yang besar, punya sesuatu yang mewah, tapi kalau tidak sehat juga apa, buat apa gitu ya. Jadi ini mungkin yang sebagian orang yang di masyarakat sering keluhkan kayak gitu. Dia punya apa sesuatu yang harta yang hitungan yang mungkin banyak gitu ya. Tapi dalam keseharian dia harus rutin cuci darah, dia harus rutin ke rumah sakit untuk ngecek jantung, ngecek diabetes, sampai ada yang merawat lokal seminggu berapa kali gitu kan. Padahal dia termasuk orang yang punya gitu. Nah, ini kan eman-eman rasanya. Jadi kita kadang tidak bisa menikmati sesuatu secara sempurna ketika dalam keadaan sakit gitu ya. Makanya kalau kita pas kecil mungkin ditanya ya, "Nah, kalau gede pengen apa atau pengen punya apa namanya, punya harapan apa atau punya cita-cita kayak gimana?" Nah, sebagian orang dia menjawabnya adalah pengen jadi profesi ini, jadi apa itu. Tapi itu mungkin sesuatu hal yang apa namanya, mungkin oke, tidak masalah. Tapi yang terpenting adalah memang sehat. Saya pengen sehat sampai usia yang panjang gitu. Jadi itu mungkin barangkali hal yang menjadi harapan bagi seorang muslim ya. Karena kesehatan menjadi kunci ketika apa namanya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman bisa kuliah ini, bisa dengar, bisa mendengar, kemudian bisa melihat, itu bagian dari nikmat kesehatan yang apa yang harus disyukuri gitu ya. Banyak orang yang dia tidak bisa mendengar, tapi dia bisa melihat. Atau mungkin sebaliknya, dia bisa melihat tapi tidak bisa mendengar dan sebagainya. Jadi ada banyak kondisi ketika teman-teman mungkin belajar penyakit, ada di rumah sakit, atau mungkin melihat tetangga sekitar. Jadi ada banyak kondisi-kondisi yang memang kita harus banyak berterima kasih ketika diberikan nikmat sehat kayak gitu ya. Sebagian orang dia tidak ada masalah apa-apa, tapi terkadang dari aspek motoriknya nggak ada masalah apa-apa, tapi terkadang dari aspek pembicaraan, dari aspek apa namanya, ucapan itu kadang bermasalah dan sebagainya ya. Pasien-pasien yang dia memang ada kendala bicara, ada kendala dalam hal menyampaikan ide, itu kadang itu menjadi satu hal yang menjadi perhatian kita, dan itu sebisa mungkin harus kita apa namanya, syukuri ketika kita punya sesuatu yang lengkap gitu dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, ini poin penting yang saya sampaikan. Dari sehat adalah hal penting atau hal utama bagi seorang muslim gitu ya. Apalagi perawat gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman yang di kelas ini, di Zoom ini, yang mungkin besok jadi perawat, atau mungkin pengen jadi dosen, atau mungkin pengen kerja di luar negeri. Jadi hal terpenting sebelum mikir yang lain adalah sehat dulu gitu ya. Harus sehat dulu. Karena kalau kita sudah sehat, insya Allah akan gampang
apa nama memikirkan hal yang lainnya. Tapi kalau kita sudah sakit, apalagi sakit-sakit yang itu butuh apa namanya treatment-treatment yang khusus sehingga harus rutin ngecek ke rumah sakit, itu menjadi satu beban pikiran bagi seorang muslim. Maka diupayakan dalam 1 tahun kita tidak sering sakit kayak gitu ya, tidak sering sakit. Karena kalau kita lihat dari anak-anak ya, kalau dalam ilmu anak itu, jadi kalau anak itu dia dalam setahun itu ada siklus sakitnya. Jadi dia seringkali kena infeksi 2-3 kali dalam setahun itu jadi satu apa namanya, jadi rutinitas kayak gitu. Jadi ketika seorang masih kecil, masih di bawah 3 tahun, seringkali dia rutin setahun itu pasti ada pileknya, ada kena ispa dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika orang dewasa itu sudah berbeda. Kadang orang dewasa dalam setahun ini nggak pernah sakit sama sekali. Sekalipun flu itu nggak pernah sama sekali. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang setahun itu dia sakitnya berkali-kali. Influenza, ada yang sembuh, bulan depan kena lagi, kemudian bulan depannya dia kena lagi. Jadi ada yang seperti itu. Makanya apa saat ketika kita diberikan nikmat yang sehat, nikmat yang benar-benar mendekati sempurna, ya harus kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Itu yang menjadi kunci ketika kita sehat, gitu ya. Nah ini apa namanya? Saya berikan ilustrasi gambar ini karena memang ini menunjukkan kalau ketika kita siap ya kita bisa makan enak, kita bisa ya bisa aktivitas normal tanpa ada harus mikir apa sakitnya, harus mikir apa yang itu menjadi beban ketika kita aktivitas gitu ya. Nah, apalagi teman-teman mungkin yang mungkin mulai mengerjakan skripsi ya itu harus benar-benar sehat, sehat apapun, fisiknya ya mentalnya harus benar-benar sehat gitu ya. Kerjain skripsi kalau pilek ya susah. Kerjain skripsi kalau kena ISPA atau mungkin sedang sakit itu juga akan susah. Makanya ketika apa teman-teman diberikan nikmat sehat ya maka dimaksimalkan waktunya, digunakan waktunya mengerjakan hal-hal yang baik ya. Termasuk juga mengerjakan skripsi ya dicicil itu judulnya apa, kemudian kira-kira mau apa populasinya kayak gimana itu ya apa bisa dipikir di apa dikerjakan secara pelan-pelan gitu ya teman-teman ya. Nah, oke itu adalah eh, apa namanya mindset yang harus kita tanamkan ketika kita sebagai seorang muslim ya pada siap dari hal yang utama ya bagi kita gitu ya. Oke. Nah, sebagian orang teman-teman ketika ditanya kabarnya itu mengatakan sehat alhamdulillah itu bagus. Terkadang namun di lain sisi kadang dia masih dalam keadaan yang tidak baik-baik aja sehingga ketika kita ditanya orang lain ya ucapkan alhamdulillah atau mungkin sehat dan sebagainya itu menjadi satu bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang terpenting, hal yang sangat-sangat basic. Jadi ketika kita sedang tidak baik-baik aja entah kepikiran apa atau mungkin fisik kita sedang nggak nggak maksimal atau mungkin sedang nggak nyaman ya kita harus benar-benar bisa apa namanya ucapin alhamdulillah, ngucapin sehat dan sebagainya gitu ya. Jadi ini sebagai perwujudan rasa syukur kita gitu ya. Karena seorang yang sakit itu biasanya apa namanya nggak lama. Artinya nggak lama itu dalam artian ya sebentar gitu ya. Sakit-sakit yang itu memang dalam kategori penyakit yang ringan ya, misalkan pilek, influenza, kemudian masuk angin itu kan ringan sehingga dalam waktu seminggu atau mungkin kurang dari itu kadang sudah sembuh kayak gitu ya. Jadi apapun keadaan kita itu ya selalu katakan alhamdulillah sudah sehat atau mungkin membaik dan sebagainya. Jadi jangan membuat orang lain kadang merasa khawatir dengan keadaan kita. Itu yang menjadi prinsip ketika kita berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Jadi beberapa orang itu memang tipenya seperti itu. Jadi ketika dia sakit, ketika dia sedang ada problem, itu dia berusaha untuk apa namanya tidak terlalu menyebarkan kemana-mana. Dia hanya cukup yang tahu ada orang-orang terdekat, kemudian apa namanya yang memang dia bisa memberikan solusi dari apa problem yang sedang dihadapi. Sehingga ketika ditanya ya dia jawabannya sehat alhamdulillah. Itu hal yang mungkin teman-teman apa namanya bisa mulai lakukan ketika ditanya orang kemudian apa namanya ya ditanya gimana kabarnya lama nggak ketemu ya katakan saya sehat alhamdulillah gitu itu sudah cukup membuat orang itu dia senang apa namanya ketika dijawab seperti itu daripada wah saya sedang sedih saya sedang kepikiran skripsi wah itu apa namanya lain lain cerita gitu ya tapi secara prinsip dalam keadaan sekarang ya di Magelang dengan kondisi yang sangat-sangat enak gitu ya ya katakan alhamdulillah sehat dan sebagainya jadi ini satu hal yang mungkin harus kita yakini gitu ya. Karena kalau kita lihat di berita dengan kondisi-kondisi yang ada di kota-kota lain yang dia banyak kriminal dan sebagainya, kemudian di sebagian negara yang mungkin sedang banyak peperangan itu kalau kita bandingkan dengan yang ada di Magelang itu sangat-sangat jauh sehingga kita harus benar-benar berterima kasih kemudian memaksimalkan
waktu yang kita miliki hari ini untuk melakukan satu hal-hal yang itu punya manfaat kepada orang lain gitu ya. Jadi itu yang menjadi satu prinsip. Jadi orang yang apa namanya dia bisa bersyukur ada ketika dia mudah mengucapkan alhamdulillah. Itu yang paling paling dasar itu ya. Nah, eh, kebutuhan sehat itu merupakan kebutuhan yang sangat-sangat penting karena ini ada di kebutuhan yang paling dasar. Jadi kebutuhan psikologi itu kebutuhan sehat gitu ya. Jadi ketika kita belajar tentang konsep dasar kebutuhan Maslow yang versi revisi ini, eh, dia menempatkan kebutuhan dasar sehat dia di yang paling bawah karena dia yang paling paling penting kayak gitu. Dan ini yang paling banyak dibutuhkan oleh manusia. Jadi kalau kita lihat kebutuhan dasar Maslow yang versi ini yang paling bawah adalah kebutuhan fisiologi. Jadi ini yang harus dipenuhi dulu sebelum kebutuhan yang ada di atasnya dan sebagainya sampai kebutuhan yang paling atas gitu ya. Jadi Maslow menaruh kebutuhan fisiologi dia ada di paling atas, bukan di paling bawah, bukan di paling atas gitu. Karena ini yang menjadi basic dari kebutuhan kita sebagai seorang manusia, dari bernafas, kemudian makan, minum, kemudian istirahat, kemudian melihat, mendengar, itu kan berbicara itu kan kebutuhan dasar manusia gitu ya. Jadi teman-teman berbicara, teman-teman menanyakan sesuatu pada teman, pada orang lain itu adalah bentuk dari kebutuhan. Kita perlu untuk informasi, kita perlu untuk menyampaikan ide kita, menyampaikan gagasan itu bagian dari kebutuhan itu. Jadi jangan sampai kita apa namanya nggak terpenuhi kebutuhan dari aspek berbicara. Ya, jadi ketika kita berbicara, kemudian ketika kita apa namanya melihat, mendengar itu bagian dari kebutuhan yang memang harus dipenuhi dalam setiap hari, gitu ya. Dan kemudian kebutuhan atasnya, kemudian afiliasi sampai dengan kebutuhan yang paling atas atau mungkin parenting itu besok ketika teman-teman sudah menikah, sudah punya anak, itu kebutuhan yang paling atas. Tapi yang sebelum itu adalah kebutuhan fisiologi, baik itu yang berkaitan dengan fisik kita, dengan fisik yang mungkin bisa kita sentuh gitu ya, atau mungkin hal yang mungkin bisa kita rasakan, misalkan kebutuhan psikologi. Karena memang manusia hanya ada dua kebutuhan ya, kebutuhan fisik ya, kemudian kebutuhan psikologis itu yang hanya ada dua kebutuhan yang ada di apa namanya di konsep-konsep yang ada di fisiologi gitu ya. Ketika kebutuhan fisiknya terpenuhi, maka insya Allah kebutuhan dari psikologisnya insya Allah akan mengikuti ya gitu. Tapi kalau kebutuhan psikologisnya dia tidak terpenuhi atau mungkin dia dalam ada masalah psikologis, biasanya nanti dampaknya adalah di kebutuhan fisiologisnya. Biasanya kayak gitu. Seorang yang kepikiran sesuatu yang aneh-aneh, biasanya nanti makannya jadi nggak teratur, kadang nggak makan sama sekali, dan sebagainya. Tentunya itu menjadi hal yang bisa berdampak pada kondisi sakit gitu ya. Makanya terkadang sakit itu muncul berawal dari aspek psikologis yang mungkin tidak tertangani dengan baik. Makanya benar kalau orang Jawa bilang kalau banyak penyakit itu sumbernya dari pikiran kayak gitu. Jadi banyak penyakit dia sumbernya dari pikiran. Itu ada benarnya juga. Karena ketika pikiran kita itu tidak tenang, kemudian pikiran kita itu panik, kemudian atau mungkin apa kepikiran hal-hal yang negatif biasanya ngaruhnya di fisiologis itu yang banyak terjadi di masyarakat kita sehingga di antara kunci untuk hidup sehat adalah punya pikiran yang lurus, yang positif, yang apa namanya, yang tidak mikir yang aneh-aneh. Ya, jadi harus optimis itu bagian dari kunci hidup sehat. Kayaknya banyak orang yang sakit itu dalam pikirannya terkadang malah ini apa namanya menjadi ruwet gitu ya. Jadi banyak masalah, banyak pikiran hal-hal yang negatif sehingga berdampak pada kondisi sakitnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya merawat luka gitu ya. Nah, sebagian pasien-pasien luka yang dia lukanya bagus, lukanya yang mungkin tidak begitu banyak komplikasi itu lebih sering mereka punya karakter-karakter yang baik. Jadi dia tidak emosian, dia tidak ngambekan, dia tidak marah, dan dia optimis itu yang terjadi seperti itu. Tapi ketika kita lihat luka yang itu benar-benar kronis, kemudian banyak infeksinya, kemudian kondisi sekitar luka yang mungkin itu memprihatinkan gitu, itu sebagian pasien kondisi psikologisnya dia tidak sebagus orang yang sebelumnya. Jadi dia pesimis, kadang komunikasinya tidak bagus dan hal lain sebagainya. Makanya aspek psikologis ini menjadi sangat-sangat penting ketika teman-teman memberikan maskep kepada pasien-pasien di rumah sakit kayak gitu. Jadi banyak pasien-pasien rumah sakit yang dia bisa cepat sembuh ketika aspek psikologisnya dia terpenuhi, atau aspek non fisiknya dia terpenuhi. Tapi ketika non fisiknya dia tidak terpenuhi, biasanya itu akan lebih kronis sakitnya dan
efeknya juga akan sangat-sangat tidak bagus bagi si pasien tadi gitu ya. Oke. Nah, ini ada satu hadis teman-teman. Jadi terjemahnya adalah tidak mengapa seorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa adalah lebih baik dari kaya, dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. Nah, ini satu hadis yang menunjukkan kalau seorang itu sehat itu lebih baik daripada harta. Itu yang paling utama. Jadi sebelum teman-teman itu punya harta yang banyak, itu yang pertama dijaga adalah sehat fisiknya dulu. Jadi sehat fisiknya. Jadi seorang muslim itu boleh dia punya harta yang banyak, dia boleh punya usaha yang punya hasil jutaan, ratusan miliar itu silahkan boleh. Tapi dengan catatan dia harus sehat dulu dan dia tidak melalaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Jadi ini inti yang disampaikan dari hadis. Artinya seorang muslim itu dia boleh punya pekerjaan, dia punya apa namanya usaha, dia punya hal yang dia bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, ya. Tapi dengan catatan itu akan lebih maksimal ketika dia itu benar-benar sehat secara fisiknya, sehat secara psikologisnya, dan dia punya satu apa namanya komitmen untuk bertakwa. Artinya dia apa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Minimal dia sholat sehari 5 kali. Itu yang apa yang menjadi poin penting dari nasihat dari Nabi ini ya gitu. Jadi seorang kadang punya banyak harta tapi dia tidak sehat. Orang kaya kadang sehat tapi tidak sholat. Itu kan eman-eman rasanya. Jadi kita kadang sering lihat di televisi gitu ya. Orang yang punya banyak harta tapi dia tidak sholat atau bolong-bolong sholatnya. Atau mungkin dia bermasalah dengan aspek yang lain, bermasalah dengan narkoba. Itu kan rasanya eman-eman hartanya. Gitu ya. Jadi apa kita sebagai seorang muslim, apalagi teman-teman yang ada di Zoom ini, silahkan teman-teman kalau ingin punya usaha ya, nyambi kuliah, nyambi kerja, nyambi dagang, online silahkan. Tapi yang terpenting adalah kesehatan dan juga adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim itu yang harus harus dipegang gitu ya. Jadi kita punya harta banyak tapi tidak sholat, punya harta banyak tapi tidak sehat itu kan iman-imannya. Dan itu kalau kita perhatikan di rumah sakit di beberapa apa namanya layanan unit hemodialisa cuci darah itu sebagian pasien dia orang yang punya. Jadi orang yang punya usaha, dia punya kekayaan yang cukup banyak kayak gitu. Tapi dalam sehari, dalam 1 minggu itu dia cuci darah 2 3 kali. Ya, jadi kan rasanya hartanya habis buat apa cuci darah dan sebagainya. Rasanya kita lihatnya itu kok rasanya eman-eman ya. Orang punya tapi dia kok malah sakit-sakitan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini menjadi apa namanya perhatian kita sebagai seorang muslim artinya ketika kita diberikan nikmat sehat ya gitu apalagi nikmat harta yang cukup gitu ya, ya dia itu yang harus disyukuri dan jangan lupa adalah kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim jadi sholat sehari 5 kali gitu ya kemudian puasa dan sebagainya kalau ada apa sisa uang yang kita sedekahkan ke orang dan sebagainya itu yang menjadi poin penting yang apa kita laksanakan sebagai seorang muslim gitu ya dan sebagainya. Nah, WHO itu dia mendefinisikan tentang sehat teman-teman. Jadi kondisi yang dia benar-benar bebas dari penyakit baik dari aspek fisiknya, kemudian mentalnya, kemudian sosialnya. Kemudian dia juga apa minim atau tidak ada absence of disease, jadi tidak ada penyakit atau mungkin sesuatu yang mengganggu kayak gitu. Nah, ini definisi sehat menurut WHO. Nah, WHO itu menyimpulkan kalau orang dikatakan sehat ketika dia fisiknya dia bisa bergerak aktivitas sehari-hari, kemudian mentalnya dia sehat, nggak bermasalah dengan mentalnya, dan sosialnya dia juga bagus. Artinya dia berinteraksi orang lain dengan baik, tidak ada permasalahan dengan sosial gitu ya. Nah, sebagian orang itu fisiknya sehat, mentalnya sehat, tapi tidak bagus sosialnya, kayak gitu. Ada yang dia sosialnya bagus, mentalnya bagus, tapi fisiknya tidak sehat dan sebagainya. Makanya dia tidak bisa dikatakan sehat menurut WHO, gitu ya. Nah, orang yang benar sehat ya orang yang dia fisiknya aktif, kemudian dia tidak ada masalah sama sekali dengan organ tubuhnya, gitu ya. Jadi ya mendekati sempurna dari aspek kesehatannya, kemudian mentalnya dia bagus, stabil, kemudian dia tidak ada gangguan mental yang mengganggu aktivitas sehari-hari, kemudian secara sosial dia juga baik dengan orang lain, kemudian dia punya interaksi yang baik dengan orang lain, itu merupakan satu apa parameter ya yang dikatakan WHO sebagai kondisi yang benar-benar sehat kayak gitu ya.
Ini yang menjadi poin penting. Nah, di negara kita pun juga punya undang-undang. Jadi di Undang-Undang Nomor 23 tahun 92, ya ini undang-undang lama mungkin sudah diganti atau mungkin masih digunakan sampai sekarang. Jadi sehat adalah satu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seorang dapat hidup secara sosial dan ekonomis. Jadi ini mirip dengan definisi yang disampaikan oleh pihak kayak gitu ya. Jadi kondisi badan yang memang benar-benar sejahtera, artinya sejahtera itu dalam artian dia bebas dari penyakit gitu ya. Kemudian dia juga secara finansial dia cukup dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Kemudian dia bisa beraktivitas sosial tanpa hambatan apapun. Ini yang menjadi satu definisi dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 92 gitu ya. Nah, artinya ketika seorang itu dikatakan sehat ya dia benar-benar fisiknya dia tidak ada sakit, kemudian jiwanya dia penuh sehat, sosial dia juga bagus ya gitu. Nah, sekarang gimana Pak kalau seorang yang dia jerawat, apakah dia bisa dikatakan orang yang sehat? Dia secara umum dia sehat karena orang yang berjerawat dia masih bisa beraktivitas secara umum tanpa ada gangguan yang signifikan. Jadi seorang yang sehat, seorang yang berjerawat itu masih bisa dikatakan seorang yang hampir mendekati posisi kesehatan yang sempurna. Jerawatan satu tapi itu sakitnya luar biasa, itu seorang masih bisa dikatakan sehat karena dominan fisiknya dia masih bisa berfungsi dengan baik kayak gitu ya. Kecuali seorang yang dia kena stroke, itu sudah bisa dikatakan seorang yang kurang sehat kayak gitu. Karena hampir sebagian besar fisik di tubuh pasien dia tidak kurang berfungsi dengan baik kayak gitu. Jadi apa namanya di antara patokan kita bisa lihat orang tuh sehat atau tidak ya dilihat dari fungsi tubuhnya ya, gitu. Ketika dia hanya sakit gigi atau mungkin giginya keropos sedikit atau mungkin giginya gripes sedikit atau jerawatnya sedikit itu masih bisa dikatakan sehat karena dia masih bisa aktivitas yang lain tanpa mungkin nggak banyak terganggu dengan kondisi sakitnya. Tapi ketika seorang dia kena stroke, kena asma, kena TBC, kena HIV, atau mungkin gagal ginjal, itu seorang itu tidak bisa dikatakan sehat secara sempurna. Dia mungkin kurang sehat atau mungkin belum sehat dan sebagainya. Gitu ya. Karena mungkin fisiknya, badannya dia ada satu problem dengan respirasi atau dengan apa namanya fungsi ginjal dan sebagainya, dan itu mungkin mengganggu aktivitas dia sehari. Sehingga ketika seorang dia sakit yang tadi saya sampaikan, itu barangkali tidak masuk di kategori sehat menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 seperti itu teman-teman ya. Nah, di dalam bahasa Arab itu sehat punya satu makna yaitu as-sihah. Jadi artinya adalah sembuh, sehat, selamat dari celah ya gitu, nyata, kemudian benar dan sesuai dengan kenyataan. Jadi itu apa? Definisi dari arti kata as-sihah. Nah, eh, makanya istilah sehat itu sebenarnya istilah yang diambil dari bahasa Arab, teman-teman ya. Dari bahasa Arab kemudian ada semacam perubahan konteks dan akhirnya atau perubahan istilah sehingga dia menjadi kata sehat yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi banyak dari beberapa bahasa di dunia itu dia diserap oleh bahasa Indonesia sehingga dia masuk di masuk dalam kampus dan sebagainya dan itu menjadi bahasa yang kita gunakan sehari gitu ya. Tapi teman-teman ketika ditanya orang lain, ditanya tetangga kampung, gimana kabarnya, jawabannya asihah. Itu ya orang tidak tahu, Pak, gitu ya. Jadi ketika ditanya orang lain, ya jawabannya ya sehat, ya gitu. Orang sudah ngerti. Ya, tapi kalau teman-teman ditanya orang Arab, misalkan ya, ketika sedang apa jalan-jalan kemana, ada orang Arab tanya, gimana kabar Anda, gitu, ya jawabannya jangan sehat, karena orang Arab nggak bakal tahu istilah sehat. Kecuali dia sudah belajar bahasa Indonesia, ya dia mungkin tahu. Tapi kalau orang tetangga kita sebelah rumah atau mungkin ya saudara yang lama tidak ketemu dia tanya kita gimana kabarnya, jawabannya asihah ya kita tidak tahu. Orang itu ngomong apa gitu, jadi nggak tahu. Makanya ya Pak, kadang bahasa menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan bagaimana cara kita mengucapkannya, kemudian kapan kita mengucapkannya, dengan siapa kita berbicara itu ya ada ucapannya sendiri. Tidak tidak semua orang kita samaratakan tentang komunikasinya gitu ya. Nah, ini definisi dari sehat. Jadi as-sihat dan dia punya arti sembuh. Artinya dia sudah sakit kemudian dia diterapi, dapat obat dan dia sembuh kayak gitu ya. Nah, sembuh dalam artian dia sembuh total atau sembuh sebagian kayak gitu. Karena sembuh itu kadang konteksnya ada dua kondisi. Dia benar-benar sembuh total dan tidak ada sakit sama sekali. Ada yang dia sembuh sebagian sehingga dia di rumah sakit dia dipulangkan dan di rumah dia recovery. Ada yang tipe seperti itu ya. Kemudian
Sehat kemudian selamat dari celah artinya bebas dari celah dari bullying dan sebagainya gitu ya. Apalagi sekarang di zaman sosmed itu terkadang apa namanya netizen dia lebih pedes daripada cabai. Jadi ketika ngomong komentar apa gitu, wah ini kok ini jadi macam-macam ya. Jadi seorang yang dia bebas celah, dia bebas dari apa ejekan itu dikatakan orang yang asihan atau seorang yang sehat ya gitu ya. Jadi kadang seorang dia sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara sosial, tapi dia sering dicela orang. Nah, itu dia tidak sehat secara dari aspek definisi ini. Gitu ya. Karena seorang yang sehat, dia orang yang selamat dari celah, dia bebas dari celaan orang lain. Gitu ya. Apalagi sekarang kalau teman-teman lihat di sosmed, di Instagram, di TikTok, kalau kita baca komentar-komentar itu kadang yang mereka ada yang mencela, ada yang macam-macam kayak gitu ya. Jadi mungkin saking gemesnya sama sesuatu yang diposting itu kemudian dia mengungkapkannya dengan apa dengan terlalu ekspresif sehingga apa mencela kemudian ya kadang dibuat sesuatu yang lucu-lucu itu kadang ada yang seperti itu ketika mungkin teman-teman merhatikan ada di sosmed atau di IG gitu ya. Jadi ada yang posting siapa kemudian kita lihat yang ada 100 komentar dibaca kadang ada yang lucu, ada yang mencela, ada yang ya aneh-aneh. Ya begitulah kondisi yang ada di negara kita. Jadi apa namanya ekspresif, ya, ekspresif kemudian ya bisa berani berpendapat dan sebagainya. Meskipun ada yang tadi ada sebagian netizen yang dia mencela ketika ada yang posting sesuatu. Nah ini apa baiknya kita hindari komentar-komentar yang modelnya seperti itu, gitu ya. Nah sekarang gimana Pak kalau kita posting kemudian ada yang mencela kita, ya kita tidak perlu membalas celahan itu, gitu ya karena kalau membalas nanti jadi nggak rampung-rampung masalahnya. Biasanya kalau orang itu di apa dibalas atau kita dapat perlakuan yang tidak bagus kemudian kita balas biasanya nanti masalahnya jadi panjang biasanya kayak gitu tapi kalau kita sabar sebentar kemudian kita abaikan kita cueki ya insya Allah akan hilang secara pelan-pelan kayak gitu ya jadi itu mungkin apa namanya beberapa problem yang sering dihadapi oleh anak-anak muda zaman sekarang jadi dicela kemudian balas balas nyela kemudian ramai dan sebagainya dan malah nggak rampung-rampung masalah gitu ya nah kalau kita lihat berita-berita sekarang itu kadang dari celaan kadang ujungnya adalah tawuran kayak gitu. Jadi saling mencela, kemudian saling menantang di Instagram, tantang-tantangan di DM, saling DM kayak gitu, kemudian janjian di mana, kemudian ketemu di sana, kemudian tawuran dan sebagainya. Jadi ya awalnya dari sesuatu yang mungkin itu sangat-sangat sepele dan endingnya malah menjadi tidak bagus ya, banyak yang kena, jadi banyak yang luka, belum yang ditangkap polisi, belum yang tetangga rumah yang kacanya pecah karena batu, itu yang menjadi hal yang kita khawatirkan ketika ada sesuatu yang mungkin apa namanya awalnya sepele tapi malah endingnya adalah menjadi sesuatu yang lebih besar kerugiannya ya bagi masyarakat itu yang harus kita hindari ya. Kemudian nyata, kemudian benar dan sesuai dengan kenyataan. Jadi ini definisi dari sehat ya, secara umum ya. Nah, ada juga istilah al-afiyah. Jadi al-afiyah itu maksudnya adalah sempurna. Jadi sehat yang sempurna. Jadi ketika mungkin sering dengar ya, mungkin di sambutan-sambutan ketika 17 Agustus atau mungkin ketika pengajian atau mungkin ketika apa, jadi katakan sehat walafiat. Jadi sehat yang benar-benar sempurna. Artinya seorang yang afiah itu dan seorang yang benar-benar sehat secara ini sosialnya dia bagus, kemudian fisiknya dia juga nggak ada sakit sama sekali, mentalnya dia bagus, dia tidak ada celaan sama sekali. Nah itu yang benar-benar sehat walafiat. Jadi sehat yang benar-benar sempurna. Ya sempurna. Nah, sehat ini adalah definisi dari aspek human-nya, jadi dari aspek apa namanya fisik, mental dan sosial. Jadi WHO atau mungkin apa undang-undang tadi tidak membahas tentang aspek harta. Jadi kayak gitu tidak. Jadi seorang yang sehat itu dia terlepas dia itu orang yang punya atau orang yang dia benar-benar tidak punya dan sebagainya. Jadi dia orang yang sehat secara fisiknya, kemudian mentalnya, kemudian sosialnya. Jadi tidak ada definisi sehat yang dia menambahkan istilah orang yang memiliki harta secara ekonomi itu setahu saya tidak ada atau mungkin hampir tidak ada. Gitu. Jadi WHO pun memandang sehat bukan dari aspek harta, tapi dari aspek fisiologi kemudian aspek dari aktivitas fisik dan sebagainya, gitu ya. Makanya apa namanya antara sehat dengan kondisi ekonomi seorang itu terkadang apa namanya tidak ada korelasi sama sekali.
Jadi sehat ya sehat saja, tidak ada apa hubungannya dengan seorang yang dia punya atau seorang yang tidak punya, itu tidak ada hubungan sama sekali gitu ya. Nah, ini aspek yang lainnya, jadi sehat dalam keadaan baik segenap badan, dan jadi bebas dari penyakit, dan juga mohon maaf adalah waras. Jadi orang sehat itu ada kondisi orang yang benar waras gitu. Dia sehat secara fisiknya, sehat secara mentalnya dan sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah mendatangkan kebaikan pada badan. Ini definisi sehat. Jadi orang yang sehat itu dia apa namanya lebih cenderung pada hal-hal yang dia apa mengarah ke manfaat. Meskipun ada sebagian orang yang dia sehat tapi ya apa kurang beraktivitas dengan baik sehingga kurang mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan oleh si orang tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sembuh dari sakit. Jadi ini konsep lain dari definisi. Jadi bebas penyakit, kemudian sehat secara psikologis, atau mungkin bahasa awamnya adalah waras, itu orang yang benar-benar sehat gitu. Makanya sampai ada sebagian toko obat yang namanya titik-titik waras, sumber waras apa gitu ya. Itu juga apa barangkali inspirasinya dari situ ya. Atau mungkin nama bis kayaknya ada deh, nama bis sumber waras kayaknya ada kayaknya ya. Atau mungkin saya yang salah. Jadi ada sebagian bis yang namanya sumber waras ya gitu. Atau mungkin toko obat, atau mungkin toko jamu, ada yang seperti itu. Jadi memang ya waras itu kondisi benar-benar enak. Jadi ketika makan apa aja enak. Jadi teman-teman bisa apa namanya aktivitas apapun tanpa ada kepikiran sakitnya dan sebagainya. Itu kondisi benar-benar yang diharapkan oleh banyak orang. Jadi sehat. Memang tadi saya sampaikan di awal, sehat merupakan hal yang paling utama bagi seorang muslim sebelum ya. Jadi teman-teman yang ada di Zoom ini ya diupayakan kondisi yang benar sehat. Jadi kondisi yang bebas dari penyakit, bebas dari pikiran yang aneh-aneh, pikiran yang mengganggu aktivitas, mengganggu belajar dan sebagainya, itu menjadi kebutuhan dasar yang memang harus dijaga dalam setiap hari. Gitu ya. Nah, eh, yang berikutnya adalah ini beberapa hal yang bisa menyebabkan seorang dia meninggal dunia. Atau mungkin kondisi yang bisa bikin sakit dari keracunan yang pertama yang cukup banyak di tahun 2020. Ya. Nah, keracunan ini sebenarnya eh, barangkali faktornya adalah kurang kehati-hatian, barangkali di antaranya, gitu ya. Jadi kalau kita melihat di berita-berita di televisi itu seringkali ada kasus keracunan massal, misalkan habis acara hajatan apa, dia makan apa, kemudian keracunan massal dan sebagainya. Nah, bahkan ada sebagian kejadian yang apa keracunan tapi di acara pengajian kalau tidak salah, yang saya lihat di berita itu, jadi pengajian apa gitu ada yang ngasih snack dan sebagainya, ternyata snacknya dia sudah kadaluarsa dan sebagainya, jadi malah membuat orang dia keracunan, ada yang muntah-muntah, ada yang pusing, sehingga dibawa ke apa IGD atau ke puskesmas dan menjadi viral waktu itu. Ini yang apa namanya yang sangat-sangat disayangkan. Jadi rata-rata poisoning atau keracunan itu dia karena aspek kurang hati-hati ketika dia makan atau mungkin aktivitas yang lain. Ya, makanya teman-teman yang ada di Zoom ini harus apa namanya hati-hati ketika makan atau mungkin dapat sesuatu dari orang lain dalam bentuk makanan atau yang dikonsumsi, itu dilihat. Jadi harus hati-hati gitu ya. Apa namanya? Jangan sampai terjadi ada yang keracunan massal atau mungkin hal yang lain. Ini ya yang sangat-sangat disayangkan. Jadi beberapa orang yang dia menyediakan jasa apa namanya? Sejenis catering tapi dia kurang hati-hati terkait apa yang diberikan kepada orang gitu ya. Nah, yang kedua adalah motor vehicle. Jadi kecelakaan kendaraan bermotor ini juga sangat-sangat banyak teman-teman ya. Kalau yang kita sayangkan adalah beberapa warga negara kita, netizen Indonesia yang ini apa, seringkali ngelanggar ini palang kereta api itu yang cukup cukup lumayan berita di setiap hari ada gitu, atau hampir setiap hari. Jadi edukasi dari pemerintah sudah banyak, edukasi dari warga juga sudah banyak, tapi kok masih juga ada yang melanggar apa namanya palang kereta api ketika keretanya mau lewat, sehingga banyak yang kecelakaan, banyak yang apa namanya banyak korban, banyak apa namanya kendaraan yang rusak karena kena ini ya kena kereta api dan sebagainya. Jadi sudah banyak sekali kasus, tapi kok sepertinya kok ini ya apa eh, awareness-nya dia kurang berkaitan dengan keamanan berkaitan dengan dirinya dan orang yang ada di yang yang ada di sekitarnya gitu ya. Makanya sangat hati-hati sekali ya. Begitu juga kendaraan bermotor, kemudian mobil juga hati-hati teman-teman ya. Jadi banyak orang yang dia baru belajar mobil nyetir tapi sudah turun ke jalan tanpa didampingi dengan orang yang bisa nyetir, akhirnya dia nabrak macam-macam gitu ya. Itu juga banyak di berita, kita lihat di Instagram juga banyak itu, sehingga
harus hati-hati. Teman-teman yang mungkin baru belajar nyetir, baru belajar mobil dan sebagainya, itu harus hati-hati ya. Jadi beberapa orang yang baru belajar nyetir, itu nyetir yang mobil manual itu ya, koplingan itu, ya belum lancar, tapi sudah jalan ke apa, keramaian, akhirnya nggak lancar ngelepas koplingnya, nabrak sana sini. Jadi ya dan sebagainya. Mobil metik pun juga punya resiko yang mungkin tidak separah ketika mobil manual dan sebagainya. Dia harus hati-hati ya, di sini ya. Kemudian luka yang lainnya, jadi luka penyakit dan sebagainya, kemudian tenggelam, ya, drowning itu tenggelam. Nah, ini yang juga dikhawatirkan ya. Seorang yang mungkin bercanda gitu ya, bercanda di sungai, bercanda di kolam, akhirnya terjun apa namanya, dijoroki temannya, jatuh di sungai, kemudian tenggelam, nggak bisa renang dan sebagainya. Ya, beberapa kasus kalau nggak salah di Klaten itu dulu atau kemarin belum lama ini, jadi ada seorang yang ulang tahun, kemudian teman-temannya iseng gitu ya, iseng kemudian entah dijorokin di kolam atau apa, dia jatuh di kolam. Nah di kolamnya kayaknya ada kabel atau apa yang lewat di sana, sehingga dia kesetrum di kolam, malah apa malah meninggal dunia padahal pas hari ulang tahunnya. Nah itu yang sangat-sangat disayangkan dan sebagainya. Jadi ketika ngerayain teman ulang tahun ya udah yang biasa-biasa aja. Kadang ya apa lempar telur ya, telur biasa sih mending, tapi ada yang iseng pakai telur yang sudah busuk ya, telur busuk yang hijau yang baunya luar biasa itu dilemparin, ada 5 atau berapa sampai baunya bau dan sebagainya, dilempari tepung dan sebagainya, jadi kayak mau digoreng crispy gitu loh, jadi sudah ada telurnya, ada tepungnya, wah sudah kayak mau goreng masak crispy, jadi gitu ya. Jadi ya ini permasalahan yang ada di sekarang, jadi macam-macam Pak. Teman-teman lihat berita tuh ada yang aneh gitu ya, kemudian jatuh, suffocation dan sebagainya, kemudian penyakit kanker jantung ya, ini dan sebagainya, bunuh diri pun juga harus sebisa mungkin dihindari teman-teman ya. Nah, orang bunuh diri biasanya sebab yang paling banyak adalah tadi permasalahan tidak sehat secara psikologis tadi. Mungkin fisiknya dia sehat ya, tapi sosial dan mentalnya dia tidak sehat, sehingga kadang pelampiasannya adalah dengan bunuh diri. Jadi macam-macam bunuh diri itu. Ada yang apa namanya, dari gedung terjun bebas tanpa payung ya, kayak gitu, terjun bebas sampai bawah meninggal dunia. Ada yang sebagian mencoba tapi gagal, ada seperti itu. Jadi percobaan bunuh diri tapi dia gagal dan endingnya malah masuk IGD. Jadi ada yang seperti itu ya. Jadi banyak kasus ya di rumah sakit kayak gitu. Ada yang apa anak-anak muda yang ada masalah di rumah, ada masalah dengan pasangannya gitu ya. Kemudian dia iseng-iseng atau mungkin dia mencoba bunuh diri tapi malah nggak jadi ya gitu. Jadi setengah kemudian malah keracunan, malah muntah-muntah, malah pusing sehingga malah dibawa ke IGD, di ICU kayak gitu, gitu sembuh. Sampai rumah ya sudah, sampai rumah ya ditanya-tanya sama keluarganya kemudian ya malah jadi ruwet gitu ya. Makanya kalau ada problem apapun ya diupayakan harus diselesaikan sampai tuntas. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut. Jadi diupayakan komunikasi, kemudian apa namanya bertemu dengan orang-orang yang itu bisa membantu masalah kita gitu, bagian dari solusi. Jadi jangan jangan dipendam kemudian nanti jadi depresi kemudian dan sebagainya ya. Itu banyak. Nah, bunuh diri itu yang beberapa negara yang cukup banyak, ada daerah di Jepang itu cukup lumayan banyak orang yang bunuh diri. Jadi ada masalah apa dia bunuh diri gitu. Dengan cara yang macam-macam. Ada yang lompat, ada yang pakai pisau, ada yang minum toksin dan sebagainya, itu yang macam-macam yang ada ya. Jadi itu sebagai tambahan teman-teman ya tentang konsep sakit. Nah, ini kondisi perbedaan antara kondisi otak yang sehat, otak yang sedang yang mati dengan otak yang vegetatif. Jadi ini tiga kondisi otak kita, otak yang sehat ya, itu otak kita yang sebelah kiri saya. Jadi ada beragam warna-warni gitu. Dan otak yang sudah tidak ada, sudah mati ya, nggak ada oksigennya, dia seperti ini yang tengahnya. Nah ini kondisi sakit. Artinya seorang itu ketika sakit itu dia apa sakit-sakit yang itu bisa dikatakan sakit yang berat, itu dia nanti akan mengganggu oksigenasi yang ada di otak. Gitu. Misalkan stroke atau meningitis dan sebagainya gitu ya. Meningitis terkadang sebabnya dari orang yang dia seringan mandi atau mungkin renang di sungai atau di apa namanya beberapa tempat yang kotor sehingga airnya masuk di telinga dan kumannya bakterinya karena saking banyaknya dia bisa nembus di bagian apa tengkorak otak dan dia bisa masuk di bagian otak sehingga dia menjadi
peradangan dan menjadi meningitis. Jadi beberapa kasus seperti anak-anak kecil yang kena radang otak itu dia punya kebiasaan renang di sungai yang kotor, sangat-sangat kotor. Misalkan ada satu tempat di sungai yang dia memang cocok buat renang, tapi atasnya itu digunakan buat pipis, buat BAB, itu kan rasanya eman-eman gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau teman-teman ingin renang ya diupayakan di tempat yang benar-benar bersih gitu ya. Bersih. Jadi jangan sampai atasnya itu ada dipakai buat pipis, dipakai buat buang air besar kayak gitu, tapi di bawahnya buat renang itu sangat-sangat berisiko kayak gitu ya dan sebagainya. Beberapa orang yang renang itu ketika di kolam renang yang biasa yang ada di beberapa daerah gitu, ada yang kadang iseng teman-teman. Jadi dia renang, tapi dalam itu dia pipis kemudian dia keluar di kolam renang. Ada yang seperti itu. Wah ini nakal gitu. Jadi ya dia sengaja nahan pipis kayak gitu, nahan pipis kemudian apa namanya dia nyemplung renang itu di kolam renang yang banyak orang umumnya gitu. Kemudian dia pipis di sana, kemudian dia keluar. Ada yang seperti itu ya. Itu contoh yang sangat-sangat tidak bagus ya. Tidak bagus dan jangan dicontoh ya. Tidak bagus. Kayak gitu ya. Dan sebagainya. Nah, ini kondisi-kondisi yang terkadang memicu peradangan di otak adalah dari aktivitas yang mungkin tidak disadari oleh sebagian orang. Misalkan renang di sungai sehingga kotorannya masuk di telinga, kemudian kadang bikin pilek, pilek yang kronis, kemudian dan sebagainya sampai peradangan otak dan sebagainya. Itu yang dikhawatirkan orangnya. Dan ada kondisi yang namanya vegetative state kayak gitu. Jadi ini ada healthy yang sehat ya orang sehat ya seperti dari warna-warni. Kemudian kondisi otak yang sudah mati ya, ini sudah tidak ada oksigen sama sekali ya. Kondisi vegetatif. Jadi ya antara kondisi hidup dan mati ini vegetatif kayak gitu. Jadi hidup kok enggak, mati kok juga dia masih bernafas itu yang kondisi yang apa vegetative state. Ini beberapa pasien-pasien yang di ICU yang dia tidak sadar dalam waktu yang lama itu yang kondisi yang vegetatif. Jadi dia masih ada oksigen tapi oksigennya dia tidak cukup untuk mengaktifkan beberapa motorik yang ada di fisiknya sehingga dia dalam kondisi yang benar-benar state jadi vegetatif jadi kondisi yang benar-benar tenang dan antara hidup dan mati jadi dia kondisi tiduran kemudian apa namanya masih bernafas tapi susah atau tidak bisa sama sekali untuk bergerak karena oksigennya dia benar-benar sedikit gitu ya dan sebagainya. Nah orang dengan kondisi ini maka dia tidak bisa berpikir atau mungkin dia sadar dengan kondisi sekitarnya. Nah ini penyebab kematian ada penyakit jantung ada cancer ada kecelakaan dan sebagainya ada kanker paru-paru ada stroke ya Alzheimer, jadi kerusakan memori dan sebagainya. Kemudian diabetes, ada flu, ini juga sama. Ginjal, kemudian bunuh diri, itu beberapa penyebab kematian yang ada di banyak publikasi. Gini. Jantung yang pertama ya, bunuh diri dan sebagainya. Ini sudah banyak diketahui orang. Ya. Jadi penyakit jantung, kanker, gagal ginjal itu menjadi satu hal yang ditakuti oleh apa namanya oleh banyak orang ya. Tapi sekalipun mereka sudah takut, tapi ya yang smoking tetap smoking, yang macam-macam gitu ya. Jadi makanya di rokok itu kan ada ini ya, ada gambar yang apa gambar cancer apa tenggorokan, cancer macam-macam gitu. Tapi ya tidak membuat orang itu berhenti merokok, tetap aja rokok jalan terus gitu ya. Nah ini yang apa yang harus diantisipasi teman-teman ya. Nah ini ada satu apa quotes ya gitu ya atau kata-kata bijak atau apa yang kemarin saya baca. Jadi beberapa orang is dreaming of the job you hate. Jadi beberapa orang dia memimpikan pekerjaan yang kita benci hari ini. Mungkin sebagian orang, sebagian pegawai itu dia ngeluh dengan pekerjaan yang dia punya hari ini, gitu ya. Ngeluh dengan gajinya, ngeluh dengan lingkungan kerjanya, ngeluh dengan segala sesuatunya. Tapi itu menjadi satu impian banyak orang di luar sana yang masih nganggur. Jadi ketika teman-teman besok sudah kerja ya disyukuri pekerjaannya, gajinya sedikit ya udah disyukuri aja. Sepanjang teman-teman masih masih bisa bertoleransi dengan pekerjaan, tidak masalah sama sekali ya gitu ya. Jadi ditekuni, dipelateni dan sebagainya sehingga nanti benar-benar teman-teman bisa apa nyaman ketika bekerja. Jadi banyak orang yang bermimpi untuk bekerja, padahal dia ini apa di rumah tidak ada kerjaan. Tapi ya tadi ya, banyak orang yang sudah dikasih kerjaan tapi banyak keluhannya ya. Jadi ngeluh boleh tapi jangan terlalu banyak ngeluh. Kayak kesannya kayak jadi kurang bersyukur ya kalau ada kerjaan, ada gaji rutin ya gitu, tapi kok masih ngeluh. Jadi kayaknya kok rasanya
ya kayak kurang berterima kasih gitu ya. Jadi ya, harus banyak syukur gitu kalau ya jadi seorang muslim ya gitu. Kemudian the home you complain about. Jadi apa namanya rumah yang banyak dikeluhkan itu juga hal yang eh, diminimalisir gitu ya teman-teman. Jadi karena banyak orang yang di luar sana ya dia tidur di pinggir jalan, ada yang nggak punya rumah dan sebagainya, ya. Ada yang mungkin masih ngontrak dan sebagainya, ya teman-teman harus bersyukur ya gitu ya. Kalau sudah punya rumah, sudah punya apa ya, suatu yang tempat tinggal yang benar-benar mapan itu ya harus banyak-banyak disyukuri ya gitu. Syukuri, dirawat dan sebagainya gitu ya. Kemudian the smell you forget to wear. Jadi ya senyum. Ya, perawat itu harus bisa senyum, harus bisa senyum sama orang, harus ramah sama orang itu adalah kuncinya. Karena banyak orang di luar sana ya dia tidak bisa senyum gitu ya. Harus senyum ya, senyum yang senyum kan bukan satu hal yang susah ya. Kita nggak harus membayar sih ya senyum. Senyum kan bebas. Sah-sah saja. Jadi kita bisa senyum dengan orang, tapi jangan senyum-senyum sendiri ketika di mana gitu ya. Kalau lihat HP ya ada senyum sendiri juga tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman sedang di mana duduk sendirian, aku UDW, itu ya coba itu ya apa jangan terjadi ya gitu ya. Ya senyum boleh, tapi ada tempatnya, ada durasinya, ada dosisnya, ada sebabnya. Jadi jangan sampai senyum tapi nggak ada sebabnya ya. Kemudian the health you take for granted. Jadi kesehatan yang kita dapatkan artinya banyak orang yang bermimpi untuk sehat, padahal dia mungkin orangnya sedang berada di rumah sakit dalam keadaan dirawat dan sebagainya. Makanya ini satu poin yang penting bahwa kondisi sehat ada kondisi yang benar-benar harus disyukuri ya dengan aktivitas-aktivitas lain yang mensupport kegiatan kita sehari. Jadi ini apa namanya? Satu tips untuk kita sehat adalah harus banyak berterima kasih dengan apa yang kita miliki hari ini, apapun kondisinya. Ya. Jadi kondisinya apapun, teman-teman mungkin sekarang eh, bingung mikir skripsi, Pak Adi gitu, gimana skripsinya? Ya udah disyukuri aja karena mungkin banyak orang di luar sana yang pengen kuliah di eh, Unima atau kuliah di kampus lain. Nah, sementara yang kuliah kok malah banyak keluhan. Ya. Jadi ya diupayakan ya diminimalisir keluhan. Harus banyak memberikan solusi, tapi jangan terlalu banyak berkeluh kesah dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi itu yang apa resep sehat adalah harus banyak berterima kasih dengan keadaan kita gitu ya. Dalam apapun keadaannya kita memang harus banyak berterima kasih gitu teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar atau membaca ini ya apa Kubler-Ross. Jadi beliau ini satu ahli psikologis kalau tidak salah dan dia bikin satu teori tentang berduka. Jadi ada denial, ada anger, ada bargaining, ada depression, ada acceptance. Ini fase berduka menurut Kubler-Ross. Ya, jadi ini menarik sekali untuk dibahas. Tapi kemarin saya baca postingan seseorang nggak tahu dari mana, tapi kok dia bikinnya seperti ini. Ya, saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Nah, ini barangkali ada benarnya juga karena seorang yang berduka itu apa? Ketika dia sampai di fase acceptance itu dia masih ada denialnya. Jadi campur-campur aduk. Jadi dia bukan bukan apa? Bukan setiap fase dia berbeda. Misalkan dia denial, kemudian dia marah, kemudian bargaining, kemudian dia depresi, kemudian dia acceptance itu tidak. Tapi ternyata realnya adalah campur aduk. Jadi denial sudah termasuk anger, termasuk depresi, termasuk bargaining. Jadi apa namanya? Lima ini ya, lima fase jadi satu dan dia terus berlanjut dalam beberapa waktu kayak gitu teman-teman ya. Ini ada benarnya juga. Jadi makanya saya kemarin baca ini ya apa teorinya yang gue baru sini, kemudian saya baca postingan yang saya cantumkan di sini. Oh iya, ada benar juga ya gitu. Jadi ketika seorang berduka tuh dia tidak selalu dalam fase yang berpindah-pindah. Jadi nggak selalu sekarang dia denial, kemudian nanti siang dia anger, nanti siang sorenya dia bergening, mungkin malamnya atau mungkin minggu depan asalkan tidak, tapi ternyata dia bercampur aduk. Jadi hari ini dia mungkin kehilangan orang tuanya, kehilangan ada yang meninggal gitu ya. Itu dia bercampur-campur antara denial, antara anger, antara bargaining, antara depression jadi satu dan sebagainya. Ketika di apa hari pertama ketika dia berduka seperti itu. Jadi ini beberapa perbedaan antara teori dengan realita gitu ya teman-teman ya. Ini satu teori ya gitu. Nah mungkin teman-teman ketika praktek di rumah sakit mungkin melihat banyak perbedaan antara teori dengan praktek teori apa, skill apa yang diajarkan dosennya di skill lab ketika sampai di rumah sakit kok beda ya, kok beda nah dan sebagainya. Ya, jadi ya itu adalah bagian dari realita kehidupan ya seperti itu. Ada antara teori dengan realita dia hal yang sangat-sangat. Tapi paling tidak kita tahu teorinya.
kita tahu basicnya dulu, kemudian kalau kita tahu sudah menguasai itu, kita bisa apa namanya lebih memahami ketika ada perbedaan antara teori dengan realita yang ada di lapangan. Ya, gitu. Nah, yang berikutnya sehat secara fisik ada yang adalah sehat tidak merasa sakit dan memang secara klinis tidak sakit. Secara klinis ya, jadi seorang dikatakan sehat. Jadi saya sampaikan kalau orang yang berjerawat itu dia masih bisa dikatakan orang yang sehat. Berjerawat satu ya, satu kemudian tidak mengganggu aktivitas dia masih bisa dikatakan orang yang dia sehat kayak gitu. Tapi orang yang tadi stroke kemudian kena TBC, asma yang secara klinis dia sakit, maka itu dikatakan orang yang mungkin tidak sehat atau mungkin kurang sehat seperti itu. Jadi semua organnya dia tidak berfungsi atau mungkin dia tidak normal, gangguan respirasi, gangguan jantung, maka dia tidak bisa dikatakan orang yang tidak sehat kayak gitu. Nah, sekarang gimana Pak dengan orang yang sembuh dari penyakit jantung kemudian dia harus rutin kontrol, maka dia antara dalam keadaan sehat dan tidak sehat kayak gitu. Jadi orang yang sakit jantung kemudian dia harus rutin ngecek di rumah sakit itu, maka dia masuk kategori orang antara yang sehat sama tidak sehat kayak gitu. Karena dia masih harus pay attention, dia harus banyak perhatian dengan penyakit jantung dan penyakit asma yang sering dikeluhkan oleh si orang tadi. Jadi dia antara keadaan dua sehat dan tidak sehat kayak gitu. Makanya orang yang sehat secara WHO itu dia benar-benar dia paripurna, jadi dia sempurna. Jadi sehat dan afiat, al-afiat, jadi sempurna, jadi nggak sakit sama sekali. Itu yang apa, dirumuskan ya oleh dia. Ya, gitu. Nah, yang berikutnya adalah sehat secara sosial. Jadi eh, kemampuan seorang dalam berhubungan dengan orang lain dengan secara baik itu sehat secara sosial. Tadi saya sampaikan di awal, jadi seorang yang sehat dia orang yang apa, fisiknya dia bagus, sehat, kayak gitu. Kemudian mentalnya dia tidak ada masalah. Yang ketiga adalah sosialnya dia juga baik. Jadi ketika interaksi sama orang lain dia juga baik. Jadi dia tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, kemudian kepercayaan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Ya. Tidak boleh kita beda-bedakan. Tapi di sini ada satu poin yang harus kita bedakan. Ya. Ada satu poin yang harus kita bedakan. Apa itu jenis kelamin harus kita bedakan. Nah, ini jenis kelamin. Makanya kalau teman-teman interaksi dengan cewek, interaksi dengan cowok itu harus kita bedakan interaksinya, jangan disamakan kayak gitu ya. Nanti berbahaya kalau sama semua gitu ya. Jadi ketika di rumah gitu ya ada teman cowok yang main, ada teman cewek yang main ya harus dibedakan cara interaksinya, jangan disamakan cara interaksinya. Tapi yang ada di sini definisi ini adalah dari konteks yang umum teman-teman. Jadi nggak boleh bedain ras, suku itu kan wajar ya. Tapi ada satu hal yang harus dibedakan yaitu adalah jenis kelamin harus dibedakan, tidak boleh disamakan, kayak gitu ya. Kalau disamakan nanti bahaya. Harus dibedakan. Nah, ini yang poin penting harus teman-teman harus kritisi ketika apa namanya berinteraksi dengan orang lain ya. Seperti itu ya. Hmm. Kemudian yang berikutnya adalah sehat pikiran, nah gitu teman-teman ya. Sehat pikiran. Jadi cara berpikirnya dia baik, kemudian runtut, kemudian masuk akal, kemudian logis, kayak gitu ya. Karena orang yang nggak sehat secara pikiran itu dia tidak masuk akal berpikirnya. Dia berbicaranya nggak masuk akal. Ini ngomong apa ya nggak jelas atau mungkin rumit atau mungkin apa. Jadi orang yang dia sehat pikirannya itu dia ketika menyampaikan sesuatu dia lebih runtut, lebih teratur, kemudian jelas maknanya dan sebagainya. Jadi logis gitu ya. Nah, kita bisa memperhatikan beberapa pasien-pasien yang ada di rumah sakit jiwa itu jalan pikirannya terkadang tidak jelas dia kemana gitu ya. Kadang nggak logis, kadang nggak runtut, kadang bicaranya kemana-mana, ngelantur dan sebagainya gitu ya. Dan sebagainya. Jadi ini yang bisa kita amati ketika kita sehat secara pikiran, maka jalan pikiran kita itu runtut, kemudian kita apain aja tuh logis, masuk akal dan sebagainya. Jadi itu hal yang penting untuk kita bahas. Kemudian sehat secara spiritual, ini yang juga menjadi poin pentingnya semua. Jadi seorang yang sehat secara spiritual itu dia bisa mengekspresikan rasa syukur dia, kemudian dia bisa melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang muslim atau mungkin agama yang lain sebagainya ya. Ibadah sesuai dengan aturannya, kewajibannya dan sebagainya. Jadi dia memang patuh secara aturan agama, kemudian nggak suka aneh-aneh gitu ya, nggak suka ikut yang aneh-aneh dan sebagainya gitu. Itu sehat secara spiritual. Makanya apa? Seorang yang dia bagus secara spiritual ya dia benar-benar yang patuh dengan aturan yang ada di agama.
sama kita seperti itu ya. Jadi sholat 5 waktu, kemudian dia puasa, kemudian menjaga perilaku dengan orang lain, kemudian berbicara dengan baik, ya tidak boleh mencela, tidak boleh mengumpat, itu kan hal-hal yang mungkin apa namanya menunjukkan kalau dia sehat secara spiritual. Nah sekarang Pak gimana kalau saya sering bercanda sama teman-teman tapi saya ngejek kayak gitu. Nah ngejeknya kalau ngejeknya ringan-ringan ya tidak masalah, nggak apa-apa ya, gitu ya. Ngejek apa gitu ya. Misalnya apa ya? Eh, Gendut gendut, nah itu kira-kira gimana kalau diejek gendut itu ya? Wah itu tergantung orangnya sih gitu. Kadang orang diejek dipanggil gendut itu terkadang marah dan emosi ada seperti itu. Tapi ada yang biasa-biasa aja gitu ya. Biasa-biasa aja gitu. Jadi terkadang orang yang apa namanya diejek gendut kayak gitu itu yang diejek malah balik manggil balik apa namanya balik kepada yang ngejek ah kue paling suyo gendut kayak gitu jadi ada yang seperti itu jadi ya bercanda ringan itu enggak masalah kayak gitu ya jadi bukan berarti seorang yang ngejek tapi dengan nyela-nyela sidik itu barangkali ya masih dimaafkan lah ya tapi lebih baik emang nggak ngejek sih gitu tapi kalau memang teman-teman guyon sama orang lain kemudian ngejek-ngejek sedikit buat mencarikan suasana biar tidak kaku gitu ya itu tidak masalah ya selamanya diejek dia tidak marah tapi kalau marah ya jangan ya karena terkadang sebagian orang tuh ketika dipanggil sesuatu yang mungkin dia tidak suka diejek sedikit dia sudah marah sudah wajahnya sudah merah itu sudah susah senyum ya teman-teman harus dihindari yang tipe seperti itu ya tapi kalau teman-teman sudah punya circle yang sudah punya sahabat lama ejek-ejekan biasa nggak marah ya sepanjang itu masih wajar, masih wajar, masih lumrah gitu ya, dengan ejekan-ejekan yang lumrah. Tapi kalau sudah apa sensitif kepada penampilan yang apa itu tidak bagus ya. Jadi itu secara spiritual lah itu. Ya. Jadi boleh bercanda ya, ngejek sedikit tidak masalah, tapi jangan sampai menyinggung orang lain yang kita ejek sih. Gitu teman-teman ya. Nah, ini mungkin contoh teman-teman. Jadi sehat secara spiritual adalah seorang yang dia bisa berbuat baik dengan siapa saja, dengan hewan dan tumbuhan. Ini saya kemarin lihat Instagram feeding animal ya teman-teman kalau punya Instagram nanti bisa buka ada IG namanya feeding animal. Jadi isinya adalah orang yang dia ini sering ngasih makan dan yang kebanyakan adalah monyet kayak gitu. Jadi dia ngasih timun, ngasih sereal, ngasih pisang, ngasih apel. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Ya. Jadi di antara bukti kalau orang itu dia sehat secara spiritual itu dia berbuat baik dengan makhluk apa saja, hewan, kemudian tumbuhan ya. Jadi kalau teman-teman punya tumbuhan di rumah ya disirami sehat secara spiritual kayak gitu contohnya. Kemudian kalau di rumah punya kucing ya kucingnya dikasih makan. Kalau punya ayam ya ayamnya dikasih makan. Kalau punya ikan akuarium ya dikasih makan rutin berapa hari sekali, sehari berapa kali, bukan berapa hari sekali ya. Kayak gitu dan sebagainya. Jadi ini contoh aja. Jadi seorang yang sehat secara spiritual itu dia akan berbuat baik dengan makhluk apa saja. Termasuk mungkin contoh yang ada di sini gitu. Jadi dia kayak di tempat di taman atau apa yang ya banyak monyetnya gitu, kemudian dia bawa makanan satu kardus besar kayak gitu. Kadang bawa timun, kadang bawa terong, kadang bawa pisang gitu ya. Kemudian bawa apel, kemudian bawa roti kayak gini, kemudian ya di video dan saya lihat kok menarik gitu ya. Jadi apa namanya? Ini menunjukkan kalau emang orang itu yang butuh seperti itu karena butuh ngasih makan kepada hewan untuk apa menggiling gitu ya jadi healingnya jadi kalau saya perhatikan si monyet ini ketika dia diberikan makanan dia tidak rebutan jadi dapat ya temannya dapat ya sudah dia pergi dia nggak ngerebut temannya yang dapat itu yang sepanjang yang saya lihat seperti itu jadi monyet ketika dia dapat satu apel satu pisang ya udah dia makan dia nggak ngerebut punya temannya gitu ya kalau dapat apa roti ya, atau mungkin cereal atau apapun yang di tengah ini dia juga kayak gitu dia nggak ngerebut punya temannya jadi apa ada yang ngasih makan ya kemudian dikeroyok rame-rame pisangnya atau apelnya ya udah dia makan sendiri jadi nggak dia nggak ngerebut punya temannya itu nggak ada yang saya lihat seperti itu yang saya lihat ya nah ini contoh saja ya jadi hewan pun ketika dia diberikan makanan pun dia juga tetap punya adab dia punya etika nggak ngerebut punya temannya itu etika yang harus dijaga ya ini contoh dan hewan ini si monyet ini dia tidak nyakari kepada orang yang ngasih dia nggak nyakari nggak apa nyerang itu enggak ya apa namanya ya dia fokusnya di makan karena dia butuh butuh makan dan sebagainya gitu ya. Nah teman-teman kalau nanti ada waktu semua coba browsing ini kayaknya feeding animal karena saya sering lihat ini jadi oh, bagus gitu ya dan sebagainya. Jadi apa namanya kurang ngasih makan ya.
Lebih sering dia ngasih makan monyet, tapi ada sebagian yang ngasih makan anjing dan sebagainya. Itu juga contoh yang bagus saya kira ya, gitu dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman kalau ingin mempraktekkan di Bukit Tidar ada banyak monyet, sana bisa dipraktekkan ya. Tapi apa ini bukan anu sih, contoh aja sih contoh ya. Jadi cukup dilihat aja dan sebagainya gitu ya. Jadi lucu dan menarik. Ini contoh kalau seorang itu dia sehat secara spiritual ya dia bisa berbuat baik dengan makhluk apa saja ya. Dengan apa namanya hewan, kemudian dengan tumbuhan dan sebagainya gitu ya. Nah sekarang gimana Pak kalau kita berbuat baik dengan makhluk halus memberikan apa sajian itu gimana? Oh jangan, itu beda urusan, itu beda ya, tidak boleh yang seperti itu ya. Boleh. Jadi beberapa orang di daerah-daerah yang pelosok itu sering memberikan, mohon maaf, sajian kepada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan itu tidak boleh. Tapi kalau yang ini masih boleh-boleh aja ya ngasih makan hewan yang kita punya di rumah atau mungkin ayam atau mungkin kelinci kalau punya gitu ya atau mungkin akuarium ya silakan dikasih itu hal yang sah-sah saja ya tidak masalah gitu. Nah ini contoh teman-teman ya, contoh eh di Instagram tuh ada satu ini ya, ada satu akun ya yang namanya kindness fact. Jadi ini banyak hal-hal yang baik yang ditampilkan di situ. Ya, gitu. Jadi banyak hal yang apa, contoh-contoh baik yang kita video-video yang ada di sini sehingga ini bisa memotivasi orang lain untuk berbuat baik kayak gitu ya. Jadi banyak sekali di Instagram ya, atau di TikTok atau dimanapun itu yang beberapa akun yang dia pas posting yang posting hal-hal yang baik sehingga itu bisa dicontoh oleh orang lain gitu, dan sebagainya. Ya. Ini saya kalau ngajar referensinya Instagram, jadi nggak selalu jurnal saja ya karena untuk apa ya apa, variasi ngajar aja sih, jadi biar ada refreshing dari materi yang banyak ya. Ini ada perlombaan kereta api, macam-macam. Ini teman-teman mungkin bisa lihat di Instagram ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat dari sini ya, gitu. Jadi hal-hal baik yang membuat kita, oh iya ternyata hewan pun dia bisa berbuat baik kayak, dan sebagainya. Ya. Terus kayaknya ada lagi teman-teman. Oh, nanti aja. Eh, Seorang yang secara spiritual, maka dia akan berbuat baik dengan siapa aja. Ini sudah disampaikan. Jadi dia akan apa namanya berbuat baik dengan hewan ya. Gitu ya. Dia dengan semut pun itu dia tidak akan gampang untuk apa mohon maaf materi semut ya itu dia juga nggak gampang. Kalau semut tidak ganggu ya nggak usah di apa namanya dibersihkan udah biarin aja. Tapi kalau ganggu ya boleh di ini ya dibersihkan atau mungkin disapu dan sebagainya. Tumbuhan pun juga sama. Ya. Nah, sehat secara emosional adalah tercermin dari kemampuan seorang yang mengekspresikan emosinya ini yang juga penting. Ya, emosi. Jadi tidak temperamen, tidak gampang marah, kemudian tidak gampang emosian. Itu karakter seorang muslim seperti itu. Jadi nggak gampang tersulut emosi ya. Kalau orang bilang dia sumbunya pendek, jadi orang dengan sumbu pendek itu orang yang gampang emosi, ya, gitu. Sumbunya pendek, karena ketika jadi sumbu itu diibaratkan dengan petasan. Jadi petasan ketika sumbunya pendek maka dia gampang meledak. Tapi ketika seorang yang dia sumbunya panjang maka dia tidak gampang meledak. Jadi itu istilah yang mungkin sering kita dengar di masyarakat kita. Gitu. Jadi jangan menjadi orang yang dia sumbunya pendek. Jadi dia ketika ada apa-apa dia langsung respon. Dia tiba-tiba marah. Mungkin emosional itu hal yang harus kita hindari karena juga tidak bagus secara kesehatan. Nah, ini contoh teman-teman. Contoh jadi ada situs apa ini ya? Atau akun ya Bapak-bapak ID ya gitu. Ini menarik ya. Jadi dia memposting beberapa tips-tips sehari-hari yang gitu kadang lucu dan sebagainya ya. Beberapa ini yang saya posting di sini adalah skill dasar tukang yang butuh dikuasai oleh laki-laki ya gitu ya. Jadi kelistrikan dasar, kemudian benerin apa alat ringan, buka baut, benerin atap bocor dan sebagainya, merakit furniture, merakit sesuatu yang dibeli di online dan sebagainya. Beberapa laki-laki, termasuk saya kadang apa belum berani naik ke atap kemudian benerin genteng bocor itu sesuatu yang kita butuh latihan, butuh skill ternyata teman-teman. Harus naik genteng kemudian benerin atap bocor dan sebagainya itu ternyata butuh butuh skill. Tidak bisa sembarang orang naik kemudian benerin atap genteng lepas itu kadang butuh butuh teknik sendiri ya gitu. Saya belum berani yang itu karena apa namanya rawan ya gitu ya. Kadang saya tanya sama tukang, oh iya ini harus harus ada tekniknya, nggak bisa langsung naik manjat kemudian benerin genteng bocor dan sebagainya ya. Kemudian ngerakit apa? Ngerakit furniture yang dibeli barangkali ya gitu ya. Jadi
apa bisa membaut ya, bisa maku, malu, kemudian menghubungkan mungkin kalau beli alat disambungkan sehingga dia terbentuk sesuatu yang bisa dipakai gitu ya dan sebagainya ya. Masang paku, kemudian malu, kemudian apa bedain apa ini ya semen putih dengan tepung harus bisa laki-laki gitu ya harus bisa. Jadi tahu beda gergaji triplek itu juga tips ringan yang harus dikuasai oleh laki-laki tapi tidak menjadi sebuah kewajiban saya kira ini hanya buat intermezzo aja gitu ya. Beberapa orang emang nggak berani naik ke atap kemudian ada kata yang bocor di benerin itu wah itu butuh tukang ini nggak bisa sendirian gitu ya dan sebagainya. Ini contoh aja teman-teman ya. Jadi apa namanya di Instagram tuh ya kadang ada beberapa akun ya dia memposting sesuatu yang itu membuat kita tuh bacanya jadi apa sarafnya jadi kendur jadi nggak tegang selalu membaca sesuatu yang menakutkan sesuatu yang buat kita mikir tuh enggak tapi ada beberapa akun yang dia memposting sesuatu yang kita membaca tuh oh iya ini menarik lucu dan sebagainya gitu ya jadi kalau teman-teman punya Instagram saya yakin banyak punya Instagram dia ya di follow beberapa akun yang dia itu edukatif kemudian tidak bikin kita stres gitu ya yang membuat kita senang buat kita senyum atau mungkin buat kita tambah pengetahuan tuh hal yang saya kira sangat-sangat bagus ya. Jadi Instagram atau mungkin sosmed tidak selalu dia negatif, tapi banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari sosial media. Jadi ada beberapa akun yang memang itu harus di-unfollow karena tidak ada faedah. Ada beberapa akun yang kita terkadang perlu follow karena dia banyak manfaatnya. Dan ini contoh juga apa? Semut yang ngerubungi ini ya, roti sama kurma dan sebagainya. Ada beberapa kalimat di sini dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Terus ini ya, saya kemarin juga lihat di Instagram ada akun yang namanya Just Amazing Skill. Jadi ini memposting video-video yang dia menunjukkan skill skill yang menurut saya kok luar biasa. Jadi dengan akurasi yang luar biasa, nendang bola jarak jauh sampai masuk. Kemudian ada yang pakai motor, ada yang lompat, ada yang pakai sepeda. Jadi banyak sekali skill yang apa namanya, yang ditunjukkan di sini, yang divideokan, dan itu menurut saya kok apa benar-benar tepat sekali punya akurasi yang tinggi kok bisa seperti itu ya. Apa namanya ini menarik jadi kalau apa namanya kita lihat di IG oh ya bagus ada yang bisa seperti itu itu butuh latihan mungkin latihannya bisa puluhan kali supaya bisa akurasinya dia tinggi dan sebagainya nah teman-teman bisa ini ya bisa lihat bisa follow akunnya dan sebagainya ini mohon maaf saya tidak ada masuk promosi cuma saya sharing aja sharing kadang kita untuk mencapai sehat terkadang perlu melihat hal-hal yang itu memotivasi kita untuk apa namanya berkembang gitu ya jadi tidak selalu membaca hal-hal yang membuat kita pusing atau mungkin membuat kita tambah kepikiran yang enggak ya kadang ada kalanya kita melihat hal yang dia seperti itu gitu ya ini sebagai selingan aja kemudian sih dari sisi ekonomi adalah punya pekerjaan ya. Kalau memang yang belum punya kerjaan adalah seorang yang dia mampu mengatur keuangan pribadi itu sehat secara ekonomi ya jadi bisa ngatur pengeluaran jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada apa yang kita terima ya karena jadi masalah ya misalkan seorang gajinya 5 juta tapi pengeluarannya mungkin 6 juta ya jadi problem gitu ya dan sebagainya. Nah, ini yang menggoda, yang banyak orang tergoda dengan itu, teman. Jadi marketplace ya, banyak orang yang menjadi tidak sehat secara ekonomi gara-gara ini. Gitu ya. Tapi yang jadi masalah sebenarnya bukan marketplace-nya, tapi orangnya yang belanja. Tangannya kadang gatal kalau tidak klik check out atau mungkin yang sebagainya. Entah itu Shopee ya, tiap apa 99 12 atau 11 itu kan berapa banyak promo banyak dan sebagainya. Ya, itu kita harus mengendalikan diri. Karena ini hanya orang nawarin aja. Orang yang nawarin tidak wajib harus dibeli. Kita butuh enggak, gitu ya. Kita butuh enggak, kita perlu enggak atau dan sebagainya. Kita atau mungkin ada uangnya enggak gitu tampaknya gitu. Jadi jangan sampai semua yang ada di keranjang harus dibeli ya, gitu. Tapi beberapa orang memang dia senangnya setiap bulan harus beli ya, gitu. Harus beli Shopee atau Tokopedia atau Lazada atau mungkin Bukalapak dan sebagainya atau mungkin apa namanya yang di luar negeri itu saya lupa dan sebagainya gitu apa tidak selalu seperti itu Bu, ya kayak gitu. Karena orang yang terlalu berlebihan berbelanja itu terkadang malah menjadi tidak sehat secara ekonomi gitu. Ya menjadi pengeluarannya jadi untuk hal-hal yang di luar kebutuhan dia sehari jadi ini rasanya iman nah teman-teman boleh silakan kalau mau belanja silakan
Tapi melihat kebutuhan, perlu nggak sih, butuh nggak sih, gitu, dan sebagainya. Kalau butuh ya udah beli, ada uangnya beli gitu ya. Butuh tapi nggak ada uangnya udah panic dulu. Kadang saya pun juga seperti itu, kalau misalkan mau beli sesuatu ya saya lihatnya penting nggak sih, butuh nggak sih gitu ya. Kadang, wah butuh tapi duitnya belum ada ya sudah nanti aja, nabung dulu, dan itu kan hal yang apa, yang wajar, nggak harus langsung dibeli kan, gitu. Jadi tidak semua sesuatu yang kita inginkan sekarang harus langsung dibeli. Kita harus bisa mengendalikan diri ya gitu. Bisa bisa kontrol diri, kita bisa harus mengendalikan diri, jangan sampai apa yang kita inginkan langsung harus ada, harus beli sekarang, harus beli detik ini. Wah, itu juga nggak boleh ya. Itu nanti tidak sehat secara mental, tidak sehat secara ekonomi, dan akan membuat rugi ya, kalau modelnya seperti itu. Jadi harus hati-hati teman-teman ya. Itu kemudian jam berapa ini? 9.15 ya. Oke. Nah, ini juga yang harus dihindari teman-teman. Jadi judi online dan juga pinjaman online. Ini yang kemarin atau sekarang juga masih menjadi problem teman-teman ya. Jadi banyak anak-anak yang dia terjebak dengan judi online atau pinjaman online. Iklannya banyak sekali kalau yang pinjol. Jadi dengan kemudahan uang, kemudian tapi harus dicicil dan sebagainya, itu jadi satu masalah. Jadi jangan sampai terjebak dengan hal yang seperti judi yang sekarang menjadi satu apa, ketakutan banyak orang, orang tua gitu ya, punya anak gitu seringkali khawatir kalau anaknya main game, dia main judi dan ketagihan, itu jadi masalah di kemudian hari. Ya, makanya teman-teman yang mungkin di Zoom ini yang suka main game silakan, tidak masalah, tapi diupayakan jangan bermain judi online karena akan merugikan sekali. Itu sudah banyak korbannya, dan apa, membuat hal yang baik menjadi tidak baik ketika kita berinteraksi dengan judi online atau pinjaman, ya, dan sebagainya. Jadi silakan bermain game, saya tidak melarang, atau mungkin agama kita juga nggak melarang gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika game, tapi kemudian dia ada judinya, kemudian taruhan, itu yang jadi problem ya. Jadi kayak gitu. Nah, tips sehat ini mungkin beberapa slide terakhir. Berpikir positif, jadi optimis, kemudian apa, punya sesuatu yang positif, kemudian kedua interaksi baik dengan orang lain ya, dan sebagainya. Sebagian riset di Amerika itu dia meneliti kenapa orang itu bisa bahagia, itu diantaranya sebabnya adalah dia punya interaksi yang baik dengan orang lain. Jadi bukan karena harta, bukan karena apapun sosial, bukan bukan karena gelar yang dimiliki ya, gitu, tapi karena interaksi yang baik dengan orang lain. Beberapa riset di Amerika yang pernah saya baca. Nah, riset itu dia lebih dari 80 tahun ya, itu risetnya. Jadi dia turun-temurun risetnya. Jadi generasi sekarang selesai, dilanjutkan yang berikutnya sampai dengan orang yang kesekian gitu, dan kesimpulannya adalah orang tuh biar bisa bahagia adalah dia harus punya interaksi baik dengan orang lain. Itu kuncinya. Jadi bukan pada harta, jadi bukan pada sosial, bukan pada kekayaan juga, tapi interaksi orang lain bikin orang itu dia bahagia gitu. Itu kunci, atau mungkin riset yang ada di Amerika, di Harvard University. Jadi di Amerika ada seperti itu ya. Kemudian jaga makanan, jaga tekanan darah ya, jaga gula darah, kemudian jadi pribadi yang tenang gitu ya. Jaga makanan artinya sekarang banyak ya, banyak UMKM yang dia jualan, ya silakan teman-teman beli kayak gitu ya, silakan. Tapi harus punya kendali, harus punya porsi yang dimakan. Tidak semuanya dibeli kemudian dimakan semua, enggak, tapi harus ada porsinya gitu ya. Ya, kadang kita membeli orang itu bukan karena butuh, tapi karena pengen nyenengin orang yang dagang gitu ya. Kayak gitu. Jadi beberapa orang itu memang dia ke pasar beli ya bukan karena butuh, tapi untuk menyenangkan orang yang dagang. Apalagi yang dagang adalah mungkin sudah tua, sudah cukup usia, kemudian dia hanya dagang buat makan, itu kan juga kadang kadang perlu kita beli untuk yang membantu orang lain untuk yang buka ya, dan sebagainya. Nah, beberapa hari ini yang eh, isu yang sekarang banyak dibahas adalah tukang parkir, teman-teman. Tukang parkir itu yang akan jadi masalah ya. Ya, bukan masalah sih, tapi menjadi dilematis orang mau belanja. Kadang belanja di tempat A, ada tukang parkirnya jadi malas gitu ya, dan sebagainya. Itu gimana solusinya, Pak? Gitu. Kalau saya pribadi, ketika saya pengen jajan apa di tempat tertentu yang itu mungkin di pinggir jalan, tapi ada tukang parkirnya, sudah. Saya kasih aja biasanya gitu. Saya kasih misalnya 2.000 atau 3.000 apa kayak gitu. Itu lebih mending daripada teman-teman jajan di sana, ketika ditagih parkir nggak mau bayar, itu malah jadi konflik biasanya kayak gitu. Entah konflik mulut, minimal konflik mulut biasanya. Minimal itu. Dua, ada kadang ada beberapa yang dia konflik secara fisik, ada yang kayak gitu ya. Tapi sekarang sebenarnya yang punya kewajiban untuk mengendalikan tukang parkir adalah pemerintah. Ya bukan saya, bukan kita sebagai orang awam, bukan. Tapi pemerintah yang dia punya, harusnya punya kebijakan itu. Jadi kalau
teman-teman jajan kemana ada tukang parkir udah dikasih aja apa namanya itu ya anggap aja sedekah ya jadi sedekah sama orang gitu dan sebagainya karena itu sekarang menjamur di mana-mana tempat yang pedagang kecil pun ada kadang tukang parkirnya ada gitu ya di depan Unima juga banyak sekali ya itu beberapa tempat banyak sekali jadi mereka juga bukan official tapi liar jadi orang ya orang kampung sebelah kemudian dan sebagainya jadi ya apa harus bijaksana ya teman-teman untuk berhadapan dengan hal seperti itu. Jadi ya udah dikasih aja ada masalah 1.000 2.000 silakan nggak apa-apa ya. Kalau nggak ngasih apa namanya ya memang kadang ada konfliknya minimal dipelototi sama tukang parkirnya dipelototi atau mungkin minimal adu mulut gitu ya dan sebagainya itu yang kadang kita lihat di beberapa Instagram ada yang gitu nggak ngasih tukang parkir dan sebagainya ya gitu ya dan ya banyak ini ya hal yang kita lihat ketika berinteraksi dengan tukang parkir ya. Jadi itu teman-teman ya, jam berapa ya? 9, 18, kurang lebih. Nah, hal lain yang tidak kalah penting adalah menghindari maksiat. Jadi itu yang penting. Jadi banyak orang yang sakit karena dia bermaksiat. Contohnya adalah HIV atau mungkin hepatitis ya. Dan sebagian mereka dia sering tukar-tukaran jarum narkoba gitu. Kemudian seks bebas itu bagian dari hal yang bisa bikin orang orang sakit dan sebagainya. Jadi harus di antara tips untuk sehat adalah dengan menjauhi hal-hal yang itu dilarang. Itu yang sangat-sangat penting. Karena banyak penyakit yang dia muncul karena perilaku yang tidak benar. Ya. Jadi banyak penyakit yang muncul yang itu susah obatnya, itu karena perilaku yang tidak benar. Gitu. Jadi HIV, kemudian hepatitis, kemudian sipilis, gitu, penyakit kelamin sipilis, gitu, macam-macam gitu ya teman-teman. Jadi harus menjaga diri, jangan sampai seorang itu sakit hanya karena dia perilakunya tidak baik kayak gitu ya. Jadi apa apalagi di lingkungan zaman sekarang ini banyak sekali godaan jadi diupayakan kita bisa menjaga diri jadi jangan sampai sakit tapi dia karena perilaku ya. Di rumah sakit itu banyak apalagi di beberapa poli kulit dan kelamin itu banyak sekali pasien-pasien yang dia datang ke poli kulit dan kelamin karena perilaku mereka yang tidak sehat, yang tidak baik, yang mohon maaf ya maksiat dan sebagainya. Datang ke sana keluhannya pipisnya sakit, pipisnya bernanah, pipisnya berdarah itu kan jadi kita tahu kalau orang seperti itu dia pasti sering jajan, sering ya macam yang aneh-aneh ya makanya harus dihindari ya. Jadi itu teman-teman. Ya, ya, jadi ini gambar yang menunjukkan bahwa setiap organ tubuh kita ada emosinya teman-teman. Jadi makanya jaga emosi kita sama saja menjaga dengan kesehatan tubuh. Itu jadi lambung ada emosinya, kemudian otak kita ada emosinya, ya, jantung ada emosinya, kemudian paru-paru kita ada emosinya. Seorang yang gampang marah nanti yang rusak bisa jantungnya, bisa paru-parunya. Seorang yang dia tipe orang yang panikan, yang mudah cemas itu nanti yang kena lambung, khususnya dan sebagainya. Jadi masing-masing organ tubuh kita dia punya emosinya gitu ya. Jadi seorang yang tidak menjaga emosi itu nanti bagian tubuh yang akan jadi korbannya atau yang kena gitu. Kadang orang yang gampang marah, seringkali tangannya dia kemana-mana, ya nampar, ya mukul, kadang luka, kadang itu kan jadi efek yang tidak bagus. Makanya untuk jaga kesehatan kita itu yang utama adalah menjaga emosi. Gitu. Karena emosi akan menentukan fungsi tubuh kita akan baik atau tidak. Gitu ya. Oke, itu ya udah mau selesai kuliahnya ini. Nah ini contoh teman-teman, ini contoh yang makanan yang saya foto ketika saya di Thailand tahun 2016 sampai 2020 awal ya gitu. Eh, ini bagian dari apa ya resep sehat atau mungkin bukan karena healing ya. Kadang kita butuh jajan sesuatu yang aneh-aneh. Ini namanya apa ya? Sulbing atau bingsu atau apa gitu. Jadi es krim Korea tapi dia satu mangkok penuh kayak gitu ya. Saya pernah beli satu dan kenyang sekali ya gitu. Jadi satu mangkok mie ayam gitu kalau di tempat kita mangkok bakso kayak gitu dan dia penuh es krim sampai eh, ke atas kayak gunung gitu harus dimakan gitu ya. Jadi kalau ya kalau kita makan yang kayak gini ya gitu. Jadi untuk apa ya biar refreshing aja healing mencoba makanan yang baru sama itu halal ada masalah sih ya gitu. Karena es krim rata-rata halal di sana ya. Jadi nggak ada es krim yang apa yang tidak halal gitu tempatnya. Nah ini yang saya dulu pernah bingung ini kok bisa telur segini kok di sate gitu ya. Saya mikirnya ini gimana cara bikinnya gitu ya. Apakah direbus? Tapi kalau direbus kok isinya kayak gini gitu ya. Nah ini kan saya dulu pernah tanya sama teman yang di Thailand sana.
Ternyata bikinnya adalah telur itu, telur yang masih belum direbus, telur mentah itu ya, dipecah cangkangnya sedikit, dikeluarkan isinya, kayak gitu. Kemudian isinya dia diolah dengan apa namanya rempah-rempah ala Thailand kayak gitu. Kemudian dia dimasukkan ke cangkangnya lagi. Nah, isinya adalah kayak gini. Kemudian direbus, kemudian nggak sudah baru ditusuk. Nah, saya dulu mikir kok bisa ya telurnya telur tapi kok tidak ada kuningnya gitu. Ternyata caranya kayak gitu. Jadi cangkangnya dipecah dulu, dikeluarkan isinya, kemudian dicampur sama tepung apa gitu saya nggak tahu orang Thailand itu. Kemudian jadi adonannya, kemudian dimasukkan pelan-pelan ke cangkangnya gitu dengan alat kayak gitu. Kemudian sudah direbus satu-satu, sudah jadi baru ditusuk sate ya. Ini yang saya bingung. Itu ya bikinnya ya gitu. Di Indonesia kayaknya belum ada. Saya belum pernah nemu model sate telur yang segede ini. Dan makan tiga sudah kenyang banget ya, gitu. Ini di Thailand ya gitu. Aneh-aneh makanannya. Nah ini ada lagi ya gitu. Ini eh, campuran udang dan sebagainya, udang, kacang, kemudian apa namanya? Saya nggak tahu daun apa, tapi saya senang makan ini. Jadi nggak kenyang, nggak bikin kenyang, tapi rasanya tuh enak. Gitu. Nggak tahu daun apa. Isinya ada yang udang, ada yang apa namanya ayam gitu dan sebagainya, ada sayur-sayuran gitu isinya. Nggak tahu sate apa namanya di Indonesia belum ada, saya belum pernah nemu yang gini. Bawang ya, jadi ada kacangnya juga dan sebagainya. Nggak tahu daun apa, tapi saya makan kok enak gitu. Nggak, bukan daun sirih, bukan daun untuk itu, tapi nggak tahu daun apa namanya, tapi sangat-sangat enak gitu. Nah, pisang merah gitu. Eh, saya pernah lihat di Indonesia, tapi tidak banyak ya. Di Thailand banyak pisang-pisang kayak gini. Cuman saya belum pernah makannya, belum pernah makan, cuman saya lihat aja, saya foto kayak gitu. Kalau nggak tahu rasanya gimana, tapi mungkin enak mungkin ya. Saya belum pernah nyoba ini pisang merah. Pisang merah, ini kulitnya merah, isinya kayak gimana? Saya belum pernah buka, cuma unik aja sih. Pernah lihat di pasar di Indonesia tuh kayaknya nggak tahu kayak gimana rasanya ya. Mungkin teman-teman yang pernah pernah nyoba makan kayak gini kan punya experience, punya pengalaman sendiri makan pisang dengan model ini. Saya dulu mikirnya pisangnya kayak ini, kayak habis kebakar ya, habis kena bakar, memang sengaja dibakar atau gimana. Tapi nyatanya enggak, emang jenis pisangnya kayak gitu. Jadi merah gitu. Di merah agak kehijauan gitu ya. Di Thailand 2017 ya. Kemudian durian, teman-teman. Nah, durian di Thailand itu dia beda dengan di tempat kita. Nah, orang Thailand itu senang durian yang dia masih masih setengah mentah, belum begitu matang. Jadi belum belenyek ya punya kita. Nah, orang Indonesia dia senang durian yang banyak, yang apa namanya, yang sudah lembut dan itu belenyek gitu. Tapi orang Thailand tidak suka. Tidak sukanya ada beberapa alasan. Yang pertama adalah dia kalau sudah belenyek itu dia antioksidannya sudah berkurang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, baunya luar biasa. Itu yang dihindari oleh orang Thailand. Makanya orang Thailand kalau jual durian ini dia masih keras, kalau kita pegang masih keras. Kayak gitu. Jadi ketika digigit itu sudah riuk kayak gitu, bukan bukan durian yang benar-benar matang. Itu yang disukai orang sana kayak gitu, durian montong gitu ya. Saya nyoba sekali itu dan nggak mau beli lagi karena nggak gitu suka sebenarnya kalau durian yang dengan tipe yang model kayak gini yang belum gitu matang. Jadi digigit itu keras, itu bukan apa ya, bukan lembek kayak di punya kita, tapi dia keras kayak gitu ya. Dan baunya hampir tidak ada, baunya hampir tidak ada gitu. Tapi di tempat kita durian yang disukai durian yang benar sudah baunya harum, kemudian dipegang, kemudian lembek itu yang disukai. Tapi orang Thailand dia malah beda. Jadi dia senang yang model mentah-mentah kayak gini. Jadi setengah matang ya. Jadi digigit itu keras, bukan malah lainnya itu enggak. Jadi saya pernah beli sekali, tapi nggak mau beli lagi karena saya nggak doyan durian yang belum itu matang gitu ya. Nah ini mungkin contoh teman biawak teman-teman. Jadi nggak ada kaitan sama materi tadi. Saya hanya cerita aja. Biawak. Jadi di kampus saya dulu itu biawak itu dipelihara. Jadi dia sering mondar mandir di sekitar kampus itu. Jadi misalkan di lantai bawah ya itu di dekat kantin ya ada jalan biawak tapi nggak masuk kantin, cuma dia di sekitar kolam di jalan ya gitu. Itu dipelihara. Nah orang Thailand itu dia punya satu belief, dia punya keyakinan kalau lihat biawak dia bakal beruntung, bakal untung, nggak tahu gimana orang sana ya. Nah, tapi itu yang diyakini orang sana. Jadi biawaknya sengaja dipelihara di kampus ya gitu ada semacam danau kecil kayak gini. Dan ini ada banyak, ada puluhan biawak gede-gede seperti ini. Kalau dia pagi dia berjemur biasanya berjemur kayak gitu. Kemudian kadang jalan itu jalan ke parkiran mobil di bawah mobil itu ada seperti itu ya. Jadi kalau orang parkir mobil di sana sebelum dia jalan harus lihat bawah dulu jangan-jangan ada biawak yang sedang di bawah gitu ya.
Dan ketika dia lihat orang tuh dia tidak ngejar, nggak ngoyak ya gitu. Dia biasa aja, santai aja ya gitu. Dia cool ya, biawanya cool. Jadi ketika lihat orang ya udah biasa aja lewat gitu. Nggak. Orang-orang sana pun juga, mahasiswa pun juga nggak ngejar, nggak apa gitu. Ya. Biasa. Jadi tiap, tiap pagi dia sering berjemur. Ada ini yang saya foto ada dua. Tapi sebelumnya kayaknya ada beberapa yang sering berjemur di ini ya, di apa rumput itu. Kadang dia berjemur, kemudian selesai dia masuk lagi ke air, dia nyari makan, dia setelah selesai siang kadang berjemur. Jadi ini biawak yang sengaja dipelihara ya gitu. Jadi banyak sekali biawak. Ratusan mungkin ada gede-gede kayak gini di kampus, satu blok kampus itu ya. Karena di kampus saya itu dulu ada beberapa danau kecil, ada banyak sekali dan itu banyak biawaknya. Ketika sudah pagi itu banyak yang keluar kemudian berjemur kadang di tempat jalan di trotoar itu kadang berjemur di sana gitu. Jadi orang lewat ya biasa aja, nggak takut, nggak apa, nggak. Jadi biasa aja ya. Nah, ada seperti ini dia di jalan-jalan kampus, orang-orang kampus dia jalan biasa gitu. Ini saya foto pas saya mau kuliah gitu. Saya foto jadi apa gede ini yang kecil, ada yang lebih besar lagi. Tak, apa kaki orang dewasa lebih besar tuh ada gitu ya. Jadi dia nggak ngejar sama sekali ya. Cuman teman-teman ketika jalan di misalkan ada kesempatan gitu ya ke Thailand dia lihat seperti ini jangan diinjak nanti dia kaget dan oh, bisa kan ya bisa marah nggak tahu gimana marahnya tapi harus hati-hati kalau injak bututnya dia kaget dan bisa langsung lari ya. Atau malah apa balik ke orang yang injak tadi ya jadi harus hati-hati. Nah ini yang saya foto juga jadi apa namanya oh ya biasa jadi misalkan ya di Vikas ini misalkan di depan ada misalkan ini kampus Thailand ya misalkan contoh aja kemudian ada biawak ya jalan di lantai satu biasa itu ya enggak apa namanya enggak bikin orang lari orang sana mah biasa aja enggak lari ya. Karena cukup bersahabat hewannya jadi tidak berbahaya tapi kalau gigit beracun kayak gitu ya gigit beracun makanya harus hati-hati dan apa namanya dia dianggap sebagai hewan hewan keberuntungan jadi orang lihat biawak dia pasti akan beruntung itu keyakinan orang orang Thailand kalau kita sebagai Muslim ya biasa-biasa aja gitu ya jadi keberuntungan tidak ditentukan dari lihat biawak lihat cicak jatuh kena kepala itu juga tidak ngaruh ya, tidak ada sampai ke pengaruh yang tidak ada itu tidak ada ya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan sekilas tentang konsep dan sakit. Semoga mungkin apa yang saya pelajari bisa dipahami. Ini mungkin saya banyak ceritanya karena mungkin tidak banyak artikel yang saya sampaikan. Saya hanya sharing sedikit ya berkaitan dengan apa namanya bagaimana hidup sehat dan sebagainya gitu ya. Nah ini contoh teman-teman survei kepuasan tapi menggunakan sedotan yang warna-warni. Jadi kalau yang apa yang nggak puas, tidak puas ya pakai yang merah dan sebagainya. Yang sangat puas dengan biru, dengan pink. Jadi ini contoh aja. Kreativitas orang-orang sana ketika ini saya motonya di perpustakaan. Jadi keluar, keluar perpustakaan itu ada semuanya gini saya ngisi yang mana merah, hijau atau kuning gitu ya. Ini saya kira contoh aja. Begitu mungkin yang dapat saya sampaikan teman-teman. Eh, Semoga Anda ada pertanyaan karena sudah setengah 10 ya teman-teman. Baik saya Iri aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima silakan. kasih. Ya, sama-sama. Oke, saya izin untuk stop share screen dan recording.